sini dalam keadaan sehat. Semua sehat? Sehat, Sister. Oke, mari kita belajar kita hari ini dengan berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Siapa ya? Siti atau Amen? Ketika saya berdoa, Suster. Oh iya, Baiklah, Sister, saya saja dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengantar kami di tempat ini dengan selamat. Berkatilah kami yang akan memulai pelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Silvi. Sama-sama, Suster. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengampunan. Sebelumnya saya mau bertanya, Silvi dan Amel tahu tidak apa itu pengampunan? Tahu, Suster. Apa yang Amel dan Silvi lakukan ketika mengampuni orang lain? Seperti apa? Maafkan, Suster. Memaafkan temannya yang melakukan Kesalahan, Suster. Mendonan di buku, Suster. Terus saya tidak dendam, Suster. Oh ya, wah luar biasa. Silvis? Iya, Suster. Aku pernah mengalami itu sama kawan saya dulu begitu, Suster. Saya itu dihalang-halangi begitu, padahal saya buru-buru ke sekolah begitu ya. Baru itu ada kawan saya jahat sekali sama saya, Suster. Dia bilang sama saya, kenapa kamu suka terlambat sekolah? Padahal teman kamu itu yang suka terlambat sekolah. Namun saya di situ, Suster, karena saya dengan sama Suster yang lain itu, kalau ada kawan-kawan yang berbuat jahat itu ya harus dimaafkan, baru jangan menendam, ya harus mengampuni sesama begitu, Suster. Wah luar biasa. Tepuk tangan kalian sudah sekali. Terima kasih, Suster. Senang sudah punya anak-anak muda pintar. Baik, setelah kita mendengarkan pengalamannya Silvi dan Amin tadi, benar bahwa pengampunan itu adalah suatu proses untuk melepaskan kemarahan dan kebencian terhadap orang yang telah menyakiti kita. Seperti tadi yang kita bilang, ada temannya yang suka buku dan Silvi bilang ada teman yang menghalang-halangi, tapi Silvi dan Amin tidak mengampuni dan berdamai dengan Sesama. dia. Pintar sekali. Ketika kita mengampuni orang lain, kita merasa bahagia, senang, karena kita tidak mendendam, kita tidak menyimpan kemarahan, ya, iya kan? Iya, Suster. Pintar sekali. Misalnya di rumah, adik atau kakak yang mengambil mainannya Silvis atau Amel, lalu apa yang Amel atau Silvis lakukan? Tidak apa-apa, Suster, kalau adik itu mengambil, kita kasih kesempatan sama adik itu, baru nanti kalau sudah bosan adik itu, udah kita main kembali begitu. Iya, benar. Amel? Yang diambil, Suster. Oh, Daripada adik Nangis. Suster. Kasihan juga, Suster. iya, benar. Ternyata Silvis sama Amel sudah melakukan dan menjalankan pengampunan di rumah dan di sekolah juga ya. Iya, Suster. Ya, benar, pengampunan. Ketika kita mengampuni orang lain itu, kita itu seperti tadi sudah bilang, kita membebaskan diri dari rasa sakit dan kemarahan. Kemudian kita itu mendapat berkat dari Tuhan ketika kita mengampuni orang lain. Kemudian kita semakin menghargai, menyayangi dan mengasihi orang lain. Kemudian kita akan merasa damai ketika kita mengampuni orang lain. Seperti itu. Bisa punya gambar
dan Silvi, silakan melihat ini. Cerita mengenai Simon Petrus. Ada yang sudah tahu Tidak, suster. tentang Petrus yang menyangkal Yesus. ya sampai 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus tidak Mendenda. dia Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Benar sekali, ternyata sudah tahu ya. Ceritanya ada suster, tapi gambarnya belum. Oh iya, mengampuni Petrus. Bentarnya ini gambarnya, silakan dilihat. Di sini apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Simon Petrus. Bisa dilihat. Bisa, suster. Ceritanya seperti tadi ya. Simon Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali. tetapi Tuhan Yesus Tidak tidak mendenda. Tuhan Yesus mengampuni. Di gambar ini Tuhan Yesus merangkul Petrus. iya, benar. Berarti Tuhan Yesus itu tidak pernah mendendam atau marah terhadap siapapun. Nah, Tuhan Yesus itu selalu mengasihi orang yang berbuat salah, seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada Simon Petrus. Berarti kita juga harus belajar dari Yesus. Tuhan Yesus. Benar sekali. Baik, ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Ambil ada yang mau ditanyakan? Ada, suster. Apa? Kenapa si Petrus itu suster tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bukannya Petrus tidak percaya. Terus, suster. Petrus itu percaya, cuma Takut. Iya, Takut Petrus disalib. diiringi oleh orang-orang jahat. Maka Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Karena Petrus itu takut dihukum. Oh, seperti itu. Makanya ketika ditanya apakah Petrus mengenal Tuhan Yesus, Petrus jawab tidak benar. Tidak. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Walaupun Petrus itu menyangkal, dan Tuhan Yesus merangkul dan mengampuni Petrus. Seperti itu. Dan kita juga diampuni oleh Tuhan Yesus. Misalnya di rumah itu kita seringkali membuat kesalahan. Ketika ibu atau ayah panggil, kita lebih asik main HP sendiri. Ketika diminta untuk belajar, tidak segera belajar. Kita lebih asik main game, main HP, kadang marah-marah. Tapi ayah dan ibu tetap mengasihi kita, bukan? Mengasihi suster. Itu seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir melalui ayah dan ibu yang selalu mengasihi dan mengampuni kita. Berarti kita juga harus mengampuni orang lain. Benar sekali. Baik, masih ada pertanyaan atau? Tidak ada lagi suster. Karena sudah jam, kita akan pulang. Maka suster memberi tugas untuk Silvis dan Amel kerjakan di rumah. Apa itu suster? Tugasnya menulis surat pengampunan. Surat ini ditulis untuk siapa? Surat ini ditulis untuk diberikan kepada teman atau adik atau kakak yang pernah berbuat salah terhadap Amel atau Silvis. Seperti itu ya. Iya suster. Benar sekali. Oke. Kalau sudah ditulis, minggu depan dikumpulkan dulu, suster lihat, baru boleh kasih ke temannya. Oke, baik. Seperti itu ya. Iya suster. Oke, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan
Tuhan Yesus, hari ini Engkau telah mengajari kami untuk belajar mengampuni seperti Engkau yang telah mengampuni kami. Kami mohon berkatilah kami supaya kami mampu menjadi anak-anak yang selalu mengampuni sesama. Berkatilah perjalanan pulang kami supaya kita di rumah dengan selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih, Suster. Sampai jumpa. Hati-hati ya.